إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin terakhir kita telah berbicara mengenai awal perjalanan ubudiyah seseorang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa perjalanan ubudiyah, perjalanan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla pertama berawal dari yaqzah. Yang dimaksud dengan yaqzah adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, semua manusia tidur lelap dalam kelalaian. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla telah memilih seseorang untuk berjalan dalam perjalanan ubudiyah, maka hal pertama yang Allah berikan adalah kesadaran. Kesadaran inilah yang dimaksudkan pada ayat 22 dalam surat Az-Zumar ataupun ayat 125 dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am misalnya Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapapun yang Allah inginkan untuk memberinya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah melapangkan dadanya untuk Islam. Perhatikan dalam ayat ini, ketika Allah inginkan seseorang di atas hidayah, pertama sekali Allah berikan kelapangan dada untuk Islam. Nah, kelapangan dada untuk Islam ini yang pertama, setelah itu barulah Allah berikan hidayah. Kelapangan dada inilah yang dimaksud dengan kesadaran. Pada ayat 22 surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih." Seseorang yang hatinya telah dilapangkan oleh Allah untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka ia senantiasa berada di atas cahaya dari Allah. Di dalam ayat ini pun Anda lihat ada dua hal yang berurutan. Urutan yang pertama, Allah melapangkan dada dan hati seseorang untuk Islam. Artinya, sebelumnya hati itu sempit untuk Islam. Karena hati itu dikuasai oleh kelalaian. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla ingin memberikan hidayah, maka Allah melapangkan hati itu untuk Islam. Hatinya lapang untuk salat, hatinya lapang untuk berzakat, hatinya lapang untuk berzikir, hatinya lapang untuk Islam, maka Anda menemukan Islam ada dalam hatinya. Karena orang-orang yang berhati sempit,
tidak ada Islam di dalam. Anda tidak menemukan tauhid dalam hatinya. Anda tidak menemukan salat dalam hatinya. Itulah hati yang sempit. Bahwa di dalam hati itu tidak ada tempat untuk Islam sama sekali. Maka hal pertama Allah berikan kepada seseorang adalah syarhus sudur. Allah melapangkan hati. Ketika dinasehatkan untuk tauhid, tauhid itu mengambil tempat dalam hati. Ketika telah sampai kepadanya ajaran tentang salat, maka salat itu mengambil tempat dalam hati. Semua ajaran-ajaran Islam mengambil tempat dalam hati karena hati itu telah dilapangkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan syarhus sudur, hati yang telah dilapangkan oleh Allah. Nah, Allah melapangkan hati seseorang melalui yaqzah, melalui kesadaran. Nah, itulah yang dimaksud dengan yaqzah, bahwa Allah melapangkan hati seseorang. Anda lihat preman-preman, Anda minta mereka salat. Berat hati mereka untuk salat karena salat itu tidak ada dalam hati mereka. Anda meminta mereka untuk tilawah, malas mereka bertilawah karena tilawah itu nggak ada dalam hati mereka. Saya katakan jemaah sekalian, semua ibadah yang tidak ada dalam hati Anda, maka Anda pasti malas untuk melakukan. Kalau dalam hati Anda tidak ada tahajud, Anda akan malas melakukan. Kalau dalam hati Anda tidak ada tilawah, maka Anda akan malas melakukannya. Kalau dalam hati Anda tidak ada zikir pagi, zikir petang, Anda akan malas melakukan. Sebaliknya, seandainya ibadah-ibadah ini ada di dalam hati Anda, bertempat di hati Anda, karena memang hati Anda telah lapang, hati Anda dilapangkan Allah, sehingga setiap ibadah mendapatkan tempat dalam hati Anda, saat itulah Anda mulai termotivasi, Anda mulai rajin, Anda mulai semangat. Anda mulai semangat. Nah, masalahnya jamaah sekalian, bagaimana Anda menempatkan ibadah ini dalam hati? Nah, ini tidak cuma diperoleh dengan ilmu terhadap syariat, tapi kita membutuhkan ilmu tentang targhib wa tarhib. Anda masih ingat kajian kita ada 5 ilmu yang wajib kita fahami? Nah, pertama adalah ilmu tentang Allah, yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang agama Allah pertama adalah memahami syariatnya. Perintahnya Anda fahami, larangannya Anda fahami. Ini dinamakan syariat, perintah dan larangan. Memahami perintah dan larangan dinamakan memahami syariat. Yang kedua, ilmu tentang agama adalah jazai, balasan. Kalau saya menjalankan perintah A, apa balasannya? Apa untungnya? Dan kalau saya tidak melakukan, apa ruginya? Memahami untung dan rugi, pembalasan-pembalasan di balik perintah dan larangan ini dinamakan dengan jazai. Nah, kalau kita hanya memahami agama dari aspek syariat saja, mungkin agama ini tidak akan mengambil tempat dalam hati. Hati sering tidak cenderung kepada satu syariat hanya karena dia sebuah syariat. Maka apabila kita memahami jazai, untung dan rugi sebuah syariat, apa untungnya salat, apa ruginya kalau tidak salat, saat Anda faham untung dan rugi, saat itulah salat ini mengambil tempat dalam hati. Dengan kata lain, orang-orang yang melihat ibadah hanya dalam aspek syariat, mereka menjalankan agama sebagai ajaran.
Tapi orang-orang yang memahami syariat, di samping aspek syariatnya juga aspek jazai, mereka akan menjalani agama sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan. Mereka sholat, tidak melihat sholat ini hanya sekedar ajaran, hanya sebuah tanggung jawab, tapi bagi mereka sholat ini adalah soal untung dan rugi. Saya sholat, saya untung, saya tidak sholat, saya rugi. Jadi saat Anda telah memahami agama dari aspek jazai, untung dan ruginya, maka Anda akan melihat agama ini satu kebutuhan. Dan ingat, kebutuhan kita terhadap agama melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum Anda butuhkan hanya untuk kehidupan beberapa tahun. Tetapi agama, dalam hal ini ibadah, kita butuhkan untuk kehidupan yang tiada berakhir, yaitu di akhirat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi, perjalanan ibadah seseorang berawal dari yaqzah, yaitu kesadaran. Kesadaran ini yang dimaksud dengan lapang dada. Berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim, ini mengulang saja, kalau Allah telah memberikan hati seseorang kesadaran, hati itu dibuka oleh Allah sehingga lapang, maka muncul langkah yang kedua, yaitu fikrah. Ini ulangan saja. Apa yang dimaksud dengan fikrah? Imam Ibnu Qayyim berkata, fikrah adalah tahdiqun nazar ilal matlub. Mengkonsentrasikan pandangan kepada tujuan. Ini sangat penting. Setelah Anda memiliki satu kesadaran beribadah, maka konsentrasilah menuju tujuan. Kenapa perlu fikrah? Yakni konsentrasi menuju tujuan. Di kanan dan di kiri ada godaan yang menggelincirkan dan melalaikan, sehingga kadang-kadang perjalanan ibadah ini berbelok, kadang-kadang perjalanan ibadah ini berhenti. Sudah melakukan puasa Senin Kamis tiba-tiba berhenti. Sudah melakukan zikir pagi dan petang istiqamah selama setahun, tiba-tiba berhenti. Ini apa? Ini adalah karena tidak ada fikrah. Tidak konsentrasi dengan tujuan, sehingga godaan kiri, godaan kanan membelokkan atau menghentikan. Apabila jalan perjalanan ibadah Anda terhentikan oleh godaan, ini dinamakan dengan futur. Ini dinamakan dengan malas. Dan yang lebih buruk dari itu, bahwa Anda berbelok kembali. Anda sudah diberikan kesadaran, dengan kesadaran itu Anda mulai berjalan di atas ibadah, tapi kemudian Anda berbelok. Berbelok kepada yang buruk. Karena cuma ada dua, baik dan buruk. Kalau Anda berbelok dari kebaikan, dipastikan Anda berada dalam keburukan. Maka banyak orang yang telah berhijrah, tapi hijrah tersebut tidak kokoh. Akhirnya belok lagi. Menyimpang lagi. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, langkah kedua dalam perjalanan ibadah adalah fikrah. Fokuslah dengan tujuan. Kalau tidak fokus dengan tujuan, bahaya. Kanan dan kiri Anda adalah godaan-godaan yang sangat menyilaukan. Anda tidak boleh silau, dan itu hanya apabila Anda fokus dengan tujuan. Semua orang yang silau dengan godaan, karena memang tidak fokus dengan tujuan. Anak-anak sekolah, orang-orang yang kuliahan, kalau dia fokus dengan tujuan, dia akan berhasil. Tapi kalau dia tergoda kanan dan tergoda kiri, dia akan berhenti bahkan keluar.
Pasalnya adalah, kenapa dia tergoda? Karena memang dia tidak fokus. Dia nggak fokus. Sehingga tergoda dengan kanan, tergoda dengan kiri. Nah, perlu fokus agar tidak tergoda kanan dan kiri, maka Nabi kita mengajarkan doa agar selalu fokus. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang memutar balikkan hati manusia, kokohkan hati ini dalam agama. Ya Allah yang mengubah hati manusia, arahkan hati ini selalu dalam ketaatan kepadamu. Penjelasan ulama kita terhadap hadis ini sangat menakutkan. Kata ulama kita, awalnya seseorang benci dengan satu kejahatan. Tapi ketika Allah membalik hatinya, tiba-tiba benci itu berubah menjadi keinginan yang sangat besar. Saya berikan Anda contoh, walaupun Anda nggak berkenan. Di rumah tangga Anda mungkin Anda datangkan seorang pembantu. Nggak ada perasaan apa-apa dalam hati Anda kepada pembantu itu. Hati Anda masih lurus. Tapi ketika Allah ingin membolak-balik hati Anda, hati yang aslinya tidak ada perasaan apa-apa, tiba-tiba muncul perasaan yang sangat besar. Inilah ya muqallibal qulub. Allah membolak-balik hati seseorang yang tadinya benci, tidak mau, tidak ada perasaan, tiba-tiba menjadi cinta dan penuh dengan perasaan. Atau yang kedua, tadinya Anda sangat semangat dengan salat tahajud, dengan salat duha, apalagi dengan salat jamaah. Hati Anda sangat semangat. Tiba-tiba Allah membolak-balik. Semangat itu Allah ubah menjadi malas. Ya muqallibal qulub, dua pengertian. Allah mengubah benci Anda menjadi cinta. Maksiat yang seharusnya Anda benci, tiba-tiba Anda menjadi cinta dan sangat ingin. Riba, saya yakin Anda benci dengan riba itu. Tapi saatnya Allah membolak-balik hati, tiba-tiba ada satu kondisi di mana Anda bukan benci lagi, tapi sangat membutuhkan riba. Inilah ya muqallibal qulub. Jadi, mengubah benci menjadi cinta. Atau yang kedua, muqallibal qulub adalah mengubah cinta menjadi benci. Tadinya Anda sangat cinta membaca Al-Quran, tiba-tiba merubah menjadi benci. Benci, ya nama malas. Malas itu, malas dengan benci dua hal yang enggak berpisah. Kapan Anda benci dia angka malas, kapan Anda malas berarti Anda benci. Nah, maka ikhwani sekalian, hati-hatilah. Berbahaya apabila Allah mengubah cinta menjadi benci atau benci menjadi cinta. Itulah yang dimaksud dengan ya muqallibal qulub. Itu yang dimaksud dengan ya musarrifal qulub. Itu dalam hubungan dengan ibadah. Dalam hubungan dengan manusia juga begitu. Anda dengan saya, saat ini kita saling menyayangi. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala maha mampu mengubah kasih sayang ini menjadi permusuhan. Bisa aja misalnya 2 minggu lalu, Anda melihat saya seperti melihat hantu, lalu saya melihat Anda seperti melihat kuntilanak. Bisa sekali. Anda sudah lihat suami istri, betapa cinta mereka luar biasa beberapa tahun lalu, dan betapa besar permusuhan mereka sekarang. Allah ubah cinta menjadi benci. Kasih sayang menjadi permusuhan. Itu yang dimaksud dengan ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Makanya hadis ini atau doa ini jangan pernah Anda lupakan. Alhamdulillah saat ini Anda dalam keadaan baik. Anda mencintai orang-orang yang saleh, jangan sampai itu merubah menjadi benci. Dan Anda membenci para penjahat, jangan sampai itu menjadi
Jangan sampai itu menjadi cinta. Nggak boleh mencintai penjahat. Makanya sebagian ulama mengatakan, berdoa, Allahumma la taj'al hajati fi man asaka fa uhibbah. Ya Allah, jangan letakkan kebutuhanku di tangan orang-orang yang zalim kepadamu, agar aku tidak mencintai mereka. Mencintai orang jahat adalah kejahatan. Mencintai orang jahat adalah kejahatan. Kalau Anda sudah cinta dengan orang jahat, mungkin 2-3 hari lagi Anda akan terseret. Perubahan selalu berawal dari benci atau berawal dari cinta. Dengan benci Anda menjauhi, tapi dengan cinta Anda mendekati. Kalau Anda cinta dengan orang jahat, lama-lama Anda akan mendekati. Maka saya ulangi doa yang tadi. Sebagian ulama kita berdoa, Allahumma la taj'al hajati fi man asak fa uhibbah. Ya Allah, jangan letakkan kebutuhanku di tangan orang-orang yang jahat, agar aku tidak mencintai mereka. Bayangkan kalau kebutuhan ada di tangan orang jahat. Enggak salat, enggak puasa. Bahkan dia seorang kafir. Tapi semua hajat hidup Anda, nyaris semuanya ada di tangan orang kafir ini. Apa yang terjadi? Bagaimanapun perlahan-lahan Anda akan mencintainya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Yang pertama adalah yaqzah, kesadaran. Setelah seseorang sadar, perlu fikrah, fokus dengan tujuan. Kalau tidak fokus dengan tujuan, kemungkinannya 2. Anda berbelok atau Anda berhenti. Anda berbelok itu berarti kembali tersesat. Anda berhenti itu berarti Anda tidak berproses. Perjalanan panjang, kalau Anda berhenti, Anda nggak akan sampai tujuan dan Anda akan gagal. Supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan tidak berhenti, tahdiqun nazar nahwal matlub. Perlu fikrah di mana Anda fokus kepada tujuan. Satu fokus yang tidak terganggu-gugat dengan godaan kanan atau godaan kiri. Sampai di situ pelajaran kemarin. Berikutnya yang ketiga, setelah seseorang itu sudah fikrah, fokus dengan tujuan, dan fokus ini jamaah sekalian, fokus dengan tujuan ini sekali lagi membutuhkan doa. Allahumma ya muqallibal qulub. Dan yang kedua, fokus dengan tujuan ini membutuhkan ilmu. Ilmu itu gizi. Kalau tidak sebanyak mungkin Anda dapatkan gizi, Anda akan berpenyakit. Semangat ini akan kembali rusak. Maka carilah gizi ilmu sebanyak mungkin agar fokus menuju tujuan ini semakin kuat. Karena yang membuat fokus menuju tujuan itu kuat, semakin kuat adalah ilmu. Salah satunya. Yang pertama tadi adalah doa, yang kedua adalah ilmu. Teruslah belajar, teruslah menggali. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menjaga agar tetap fokus dengan tujuan. Nomor 3 adalah pergaulan. Ya, pergaulan-pergaulan yang salah akan membuat fokus tujuan ini akan rusak. Fikrah Anda akan berantakan. Kemarin semangat sekali, tiba-tiba sekarang mundur. Kenapa? Pergaulan. Baik. Kemudian langkah yang ketiga adalah basirah. Ini kajian kita hari ini adalah basirah, yaitu pada halaman 202 di bawah sekali. Jadi basirah. Anda sudah lihat? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fal basiratu ma'naha nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb, yara bihi haqiqata ma akhbarat bihi ar-rusul, ka'annahu yushahiduhu ra'yal 'ain." Apa yang dimaksud dengan basirah?
Basirah adalah cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang. Jadi tadinya hati ini gelap, enggak melihat apa-apa. Tiba-tiba Allah pancarkan dari itu satu cahaya yang sangat terang sehingga Anda bisa melihat. Sehingga hati Anda bisa melihat. Kalau Anda melihat saya dengan mata kepala Anda, itu namanya basar. Itu namanya basar. Tapi Anda saat ini melihat kedua orang tua Anda, dengan hati Anda, itu dinamakan dengan basirah. Itu dinamakan dengan basirah. Tapi kalau saya katakan kepada Anda melihat orang tua Anda dengan basirah? Iya. Saya lihat orang tua saya dengan hati saya. Itu yang dinamakan basirah. Nah sekarang saya mau bertanya. Apakah saat ini Anda lihat Gubernur Madinah dengan basirah Anda? Tidak. Kenapa? Tidak ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, basirah itu nggak mungkin ada. Dengan ilmu Anda mengenal seseorang, dengan pengenalan yang mendalam tersebut, dinamakan dengan basirah. Baik. Jadi kesimpulan basirah itu pandangan mata hati. Baik. Definisi Imam Ibnu Qayyim, basirah itu adalah cahaya yang Allah pancarkan dalam hati seseorang. Kalau tadinya hati itu gelap, hati tidak melihat apa-apa, maka dengan adanya cahaya di dalam hati itu kemudian melihat. Penglihatan hati ini yang dinamakan dengan basirah. Cuma sekalian, penglihatan mata kepala ini sering salah. Sering keliru. Anda melihat saya padahal adik saya. Anda melihat warna putih padahal cuma abu-abu. Pandangan mata kepala selalu sering sekali salah. Tapi pandangan mata hati yang bernama basirah ini tidak pernah salah. Kenapa? Karena sumber pandangan mata hati ini adalah wahyu. Dan wahyu nggak mungkin salah. Baik, Anda mengenal saya dengan mata kepala, mungkin Anda salah. Tapi Anda mengenal Allah menggunakan wahyu, mungkinkah Anda salah? Mana mungkin Anda salah? Nah, coba sekalian Anda renungkan, kalau begitu basirah, sekali lagi adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati seseorang, sehingga dengan cahaya itu hati ini bisa melihat. Dalam kegelapan malam, apakah Anda melihat? Tidak. Anda butuh cahaya untuk mata kepala Anda bisa melihat. Begitupun dengan hati ini. Hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, hati mereka dalam kegelapan tidak melihat. Nah, maka basirah adalah Allah letakkan dalam hati itu sebuah cahaya sehingga hati itu melihat semuanya sejelas-jelasnya. Nah, lebih tajam lagi Imam Ibnu Qayyim mengatakan basirah itu nurun yaqzifuhu Allahu fi qalbi 'abdin yara bihi haqiqata ma akhbarat bihi ar-rusul. Basirah itu cahaya di mana hati melihat semua hakikat cerita dan informasi Rasul-Rasul. Jadi kadang-kadang Rasul-Rasul menyampaikan satu berita, tapi di balik berita itu ada sebuah hakikat. Nah, basirah itu membuat Anda melihat hakikat, enggak sekedar melihat informasi. Baik, begini. Saya berikan Anda contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ta'kulur riba." Kalian enggak boleh makan riba. Kalau Anda hanya melihat larangannya, itu ilmu.
Ilmu itu membuat Anda tahu ini perintah, ini larangan. Itu ilmu. Yang lebih tinggi dari ilmu adalah basirah. Bahwa Anda melihat ini larangan, kenapa dilarang? Ini perintah, kenapa diperintah? Hakikat larangan, apa hakikatnya? Hakikat perintah, apa hakikatnya? Saat Anda telah melihat hakikat itu yang dinamakan dengan basirah. Jadi basirah lebih dalam daripada sekedar ilmu. Ilmu memungkinkan Anda mengetahui perintah dan larangan. Tetapi basirah memungkinkan Anda untuk melihat hakikat perintah dan hakikat larangan. Baik, sekarang saya mau tanya, Allah larang riba, itu ilmu. Hakikat di balik riba itu apa? Di balik riba itu laknat. Di balik riba itu kehancuran. Di balik riba itu peperangan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah di balik riba. Maka Allah melarang riba karena di balik riba ada bahaya yang sangat luar biasa. Jadi hakikat dari riba adalah bahaya itu. Satu-satunya riba yang dibenarkan adalah riba cinta. Anda berikan saya cinta, lalu saya berikan Anda 2 cinta. Itu boleh. Tapi kalau dalam hutang piutang, Anda berikan saya 1.000, saya kembalikan Anda 2.000, oh jangan, itu terkutuk. Jadi kalau Anda baru memiliki ilmu, Anda hanya melihat tidak boleh riba. Nggak boleh sama sekali. Itu ilmu tuh. Tapi kalau Anda telah memiliki basirah, Anda tidak sekedar melihat ribanya terlarang, tapi Anda melihat hakikat di balik riba. Di balik riba ada pertempuran dengan Allah, ada laknat, ada kehancuran harta. Ingat jamaah sekalian, Allah tidak pernah melarang, melainkan karena ada hikmah. Allah nggak pernah memerintah, melainkan di balik itu ada sebuah hikmah. Nah maka ketika Anda melihat hikmah, yang sesungguhnya hakikat dari perintah adalah hikmah tersebut, ini dinamakan dengan, ini yang dinamakan dengan basirah. Anak-anak kecil ditanya salat, iya, Allah berfirman wa aqimus shalah. Bagi anak kecil salat ini hanya sebuah perintah. Itu namanya ilmu. Tapi seiring Anda yang terus mendalami, Anda melihat kenapa salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa salat? Karena salat membuka pintu rezeki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Kenapa salat? Agar saya selalu dalam pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikan pertolonganmu sabar dan salat. Kenapa salat? Karena hanya orang-orang salat yang memiliki hati yang penuh dengan kesabaran. Maka Allah sebutkan salat dan sabar bergandengan. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi Anda menjalankan salat pertama memang karena perintah, tapi lebih dari perintah Anda lihat di balik salat itu ada rezeki. Di balik salat itu Anda akan jauh dari kekejian. Disebabkan karena salat itu Anda akan lebih mudah bersabar. Disebabkan karena salat itu Anda akan selalu dalam pertolongan Allah. Kalau Anda telah melihat hikmah-hikmah yang ada di balik salat, ini yang dinamakan dengan basirah. Tapi jamaah sekalian, Anda melihat hikmah-hikmah ini, basirah. Anda melihatnya sejelas-jelasnya, seakan-akan semua janji-janji tersebut nyata. Ini penting, karena banyak orang yang tahu hikmah di balik sesuatu, tapi dengan pengetahuan yang ragu. Berdoa. Kalau Anda berdoa itu perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kalau saya tanya, kenapa Anda berdoa? Dikabulkan. Oke? Apa Anda yakin? Kalau Anda tidak yakin,
Itu tidak dinamakan dengan basirah. Tapi begitu Anda yakin baru dinamakan dengan basirah. Nah, jadi kalau saya simpelkan lagi, saya sederhanakan, basirah adalah cahaya dalam hati sehingga Anda melihat hakikat di balik perintah dan larangan. Anda melihatnya seolah-olah melihat dengan mata kepala. Karena seolah-olah melihatnya bagaikan melihat dengan mata kepala sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan basirah itu adalah yakin. Kenapa? Karena orang yang yakin itu, kenapa dia yakin? Karena dia seolah-olah melihat janji itu dengan mata kepala. Maka dia yakin. Maka tingkatan yakin dalam Islam ada ilmul yakin, ada haqqul yakin, ada ainul yakin. Baik, jadi kalau begitu basirah, cahaya dalam hati seorang, dengan cahaya itu dia melihat hakikat di balik semua yang disampaikan Rasul. Melihat hakikat. Melihat hakikat seolah-olah dengan mata kepala sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Sekarang Anda melihat saya duduk di sini. Karena Anda melihat tentu Anda nggak ragu. Tapi kalau misalnya dikabarkan Anda di rumah dikabarkan Ustaz Syarif ada di masjid, mungkin Anda ragu. Tapi begitu Anda melihat dengan mata kepala, ragu itu berubah menjadi yakin. Itu juga dengan basirah. Kamu kalau salat akan Allah buka pintu rezeki. Anda melihat janji Allah tersebut dengan mata hati Anda seolah-olah itu nyata. Sehingga nggak ada keraguan Anda sama sekali. Jadi apa yang Anda lihat di balik berita-berita dari Rasul, tapi dengan keraguan itu nggak dinamakan dengan basirah. Rasul-Rasul mengabarkan misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Basirah itu bahwa Anda seolah-olah melihat Allah mendengar Anda sehingga nggak ada sedikit pun keraguan Anda. Itulah basirah. Baik. Kita lihat beberapa definisi ulama lain tentang basirah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan halaman 202 tadi. Coba lihat, seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepala. Itulah basirah. Semua berita-berita dari Rasul, Anda lihat dengan mata hati Anda, seakan Anda melihatnya dengan mata kepala. Rasul kabarkan ada surga, Anda melihatnya dengan mata hati, seolah-olah melihatnya dengan mata kepala. Rasul-Rasul mengabarkan neraka, lalu mata hati Anda melihat neraka seolah-olah melihat dengan mata kepala. Rasul-Rasul mengabarkan tentang Allah, lalu Anda melihat Allah dengan mata hati seakan-akan melihatnya dengan mata kepala. Orang yang telah sampai kepada basirah ini, merekalah orang yang paling tinggi dalam beribadah. Karena dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, Nabi kita menyebutkan dua tingkatan orang dalam beribadah. Pertama adalah tingkatan musyahadah, yang kedua adalah tingkatan muraqabah. Musyahadah seolah-olah melihat Allah, muraqabah merasa dengan penuh yakin bahwa Allah sedang melihat. Nabi kita alaihi salatu wassalam hari itu ditanya Jibril, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Kata Nabi kita, ihsan itu ada dua. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau mengibadahi Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Seolah-olah melihat, ini yang dinamakan dengan basirah.
Anda faham neraka seolah-olah Anda melihat neraka. Anda mengerti surga seolah-olah Anda melihat surga. Allah mengatakan kalau salat pintu rezeki Anda terbuka, Anda seolah-olah melihat pintu rezeki itu di depan mata terbuka sehingga tidak ada keraguan. Itulah basirah. Fa in lam takun tarahu, apabila dalam ibadah Anda tidak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yaraka, maka engkau sadar dengan sepenuh hati bahwa Allah melihatmu. Ini namanya muraqabah. Jadi itulah yang dimaksud dengan basirah. Cahaya yang Allah letakkan dalam hati seorang, sehingga hati itu seolah-olah melihat sesuatu bagaikan ia melihatnya dengan mata kepala. Sekarang ini Anda tahu surga bukan? Ya, kita semua tahu ada surga. Bisakah Anda seolah-olah melihatnya dengan mata kepala? Melihatnya dengan hati, seolah-olah Anda melihatnya dengan mata kepala. Ini yang dinamakan dengan basirah. Saya berikan Anda contoh. Beberapa menit lagi, perang Uhud akan berkobar. Pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kafir telah berhadapan-hadapan. Tiba-tiba jemaah sekalian, salah seorang kaum muslimin, kalau nggak salah Talha, beliau mengatakan kepada Jabir, wallahi, inni la ajidu rihal jannata min qibali Uhud. Demi Allah, aku merasakan tiupan angin dari surga berhembus dari Uhud. Anda jangan mengatakan ini dusta. Oh, itu puisi sekali itu yang ngomong. Bukan puisi. Itu bukan dusta. Itulah basirah. Ya, mereka tahu segala sesuatu seyakin-yakinnya sehingga seolah-olah itu ada di depan mata. Itu yang dinamakan dengan basirah. Bagaimana cahaya ilmu dalam hati membuat hati ini melihat sesuatu seolah-olah melihatnya dengan mata kepala. Itu basirah. Caranya bagaimana itu? Caranya yang pertama adalah ilmu yang dalam, dan yang kedua tidak ada syubhat dan syahwat. Baik jemaah sekalian, nanti akan kita kaji. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, coba lihat seakan-akan dia menyaksikan dengan mata kepala, sehingga tampak jelas baginya manfaat dari apa yang diserukan oleh para rasul dan bahaya yang akan menimpanya bila tidak mengetahuinya. Sehingga perintah nabi-nabi atau informasi dari nabi-nabi, manfaatnya sangat jelas dan bahayanya apabila dilanggar sangat jelas. Sangat jelas. Sejelas seolah-olah ada di depan mata. Rasul melarang riba, lalu Anda melihat bahaya itu seolah-olah nyata di depan mata Anda. Harta Anda hancur, keluarga Anda berantakan. Anda melihat bahaya riba itu seolah-olah melihatnya dengan mata kepala. Itu namanya dengan basirah. Halaman 203, inilah makna perkataan sebagian arif. Arif dalam ilmu tazkiyatun nafs, maksudnya adalah ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat dinamakan dengan arif. Kapan seseorang dinamakan ahli ma'rifat? Ma'rifat artinya mengenal. Ya, apabila dia mengenal 5 hal. Dia mengenal Allah, dia mengenal dirinya, dia mengenal semua yang dicintai Allah, dia mengenal semua yang dibenci Allah, yang kelima dia mengenal musuh Allah. Ini 5. Anda mengenal Allah, nomor 1. Kalau Anda mengenal Allah, Anda pun akan mengenal diri. Kemudian kenali pula hak Allah berupa perintah dan larangan. Hak Allah apa saja? Kebencian-kebencian Allah apa saja? Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kenali pula siapa hak Allah, siapa musuh Allah.
Musuh Allah dari kalangan makhluk halus, setan namanya. Musuh Allah dari kalangan manusia, setan juga namanya. Tapi dunia ini juga musuh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini musuh Allah. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah taala mengatakan, Allah yang menciptakan dunia, tapi Allah nggak pernah melirik dunia itu sama sekali. Allah menciptakan dunia, Allah pemiliknya, namun Allah nggak pernah melirik dunia sama sekali. Sementara kita bukan pemiliknya, tapi meliriknya setengah mati. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi dunia ini juga musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia ini musuh Allah? Karena dunia ini menghentikan orang-orang yang tadinya istiqamah. Karena dunia ini adalah gerbang. Karena dunia ini, Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau ditanya apa itu dunia, beliau mengatakan dunia itu adalah khamar. Khamarnya syaitan. Dunia adalah khamarnya syaitan. Siapa yang meminum khamar syaitan ini, dia tidak akan sadar kecuali dengan kematian. Kalau orang yang sakau, sejam, 2 jam dia sadar lagi. Tapi kalau seseorang mabuk dengan khamar setan yang bernama dunia, itu sadar-sadarnya nanti pada saat mau mati, baru sadar. Berarti kan orang-orang yang minum khamar dunia, tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, enggak ada perintah Allah, enggak ada larangan Allah. Betul-betul khamar dunia membuat dia telah mabuk. Itu kapan sadarnya itu? Nanti begitu malaikat maut sudah datang, mereka mengatakan siap-siap. Tidak batal, bahkan ditunda pun tidak bisa. Saat itulah dia baru sadar. Oh, jadi mabuk terpanjang adalah mabuk orang-orang yang meminum khamar dunia. Si orang yang nggak melihat dunia ini sebagai musuh, itu bukan ahli ma'rifat. Ya, dia bukan ahli ma'rifat. Dunia ini jatuh kepada orang yang saleh bisa melalaikan. Dan dunia ini jatuh ke tangan orang yang tidak saleh, akhirnya menjadi istidraj. Baiklah jamaah sekalian. Jadi Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan ma'rifatullah itu 5. Itu tadi. Anda kenali Allah. Yang kedua, Anda kenali diri Anda sendiri. Yang ketiga, Anda kenali semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Itulah hak Allah. Dan yang terakhir, Anda kenali siapa musuh Allah. Kenali musuh Allah dan musuhi. Kenali kekasih Allah dan cintai. Nah, mengenal diri itu nomor 2. Mengenal diri artinya Anda kenali, Anda berapa lama lagi di dunia ini. Kenali itu. Mengenal diri maksudnya lihat Anda ini penjahat atau Anda orang yang pura-pura baik. Anda sholat, itu jangan-jangan cuma pura-pura baik aja. Anda tilawah ini mungkin karena orang ramai saja saya bisa bertilawah. Kenali diri Anda jamaah sekalian. Kenali malas Anda, kenali ria Anda, kenali ujub Anda. Kenali hati Anda yang penuh kebencian kepada sebagian orang. Kenali hati Anda yang hasad dengan milik orang lain. Kenali hati Anda yang masih takabur dengan secuil dunia di tangan Anda. Kenali diri Anda. Mengenali diri dalam tazkiyatun nafs bukan mengenali darah dan daging Anda. Itu nggak ada artinya. Anda tidak akan selamat hanya karena mengenali diri dalam aspek lahiriah, darah dan daging Anda. Nama saya fulan, suku saya fulan, negara saya, itu semuanya mengenal diri yang nggak bermanfaat. Tapi kalau Anda mengenal diri, ternyata saya ini masih dengki, ternyata saya ini orangnya pemalas, ternyata saya ini orangnya masih pendendam, ternyata saya ini orangnya masih cinta dunia, buktinya saya masih suka dengki karena dunia, memusuhi karena dunia. Mengenal diri seperti ini yang bermanfaat.
Maka Imam Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan seseorang dinamakan arif yang artinya ahli ma'rifat apabila dia mengenali 5 atau 4. Bisa 5, bisa 4. Pertama, kenali Allah. Jangan tahu ya, mengetahui Allah, orang kafir juga tahu siapa Allah itu. Tapi mengenal. Mengenal lebih dalam dari sekedar tahu. Mengenal Allah. Yang kedua, mengenal diri. Yang ketiga, mengenali hak Allah. Yang keempat adalah mengenali musuh Allah. Mengenali hak Allah ini bisa jadi 2. Karena hak Allah itu ada perintah, ada larang. Jadi kalau disingkat 4 inilah dia. Kalau Anda mengenali 4 hal ini, Anda dinamakan orang yang arif. Ibnu Qayyim mengatakan, definisi basirah di kalangan orang yang arif, perhatikan halaman 203, ialah pengetahuan yang jelas tentang manfaat dan bahaya sesuatu. Manfaatnya salat, bahayanya tidak salat, Anda lihat manfaat itu sejelas-jelasnya. Jelas dalam arti kata yakin. Kalau tidak salat, Anda lihat bahayanya sejelas-jelasnya. Jelas dalam arti kata yakin. Sebagian ulama lain berkata, basirah ialah sesuatu yang ma khallasaka minal bahira. Basirah itu adalah apa yang membebaskanmu dari kebingungan. Jadi masih bingung, berarti Anda belum ada basirah. Basirah itu ketika Anda bebas, lepas dari segala kebingungan. Saya berdoa, aku belum dikabulkan oleh Allah. Anda bingung kan? Itulah karena tidak ada basirah. Sebenarnya surga itu seperti apa sih? Anda bingung kan? Anda belum punya basirah. Emangnya kalau saya makan riba, apa yang terjadi? Bingung kan? Karena Anda belum punya basirah. Basirah itu lebih dari sekedar ilmu. Ilmu itu membuat Anda bisa mengetahui sesuatu, tapi belum tentu ilmu itu melepaskan Anda dari segala kebingungan. Tapi basirah itu ilmu mendalam, rinci, detil, sehingga nggak ada lagi sedikit pun kebingungan Anda terhadap semua yang diperintahkan Allah dan Rasul. Anak-anak kecil itu bertanya, kenapa sih Abah kita mesti harus sholat? Bingung kan? Karena nggak ada basirah. Nah, itulah definisi ketiga dari basirah. Itu basirah itu sesuatu yang melepaskanmu dari segala bentuk kebingungan. Tidak ada kebingungan Allah itu siapa. Enggak bingung. Emangnya bidadari itu seperti apa? Surga itu kayak gimana? Semua kebingungan-kebingungan itu karena tidak ada basirah. Maka basirah itu membebaskan dari kebingungan. Kenapa demikian? Karena basirah itu Anda seolah-olah melihat dengan mata hati bagaikan Anda melihat dengan mata kepala. Sehingga nggak bingung lagi. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya jamaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa basirah memiliki 3 tingkatan. Inilah insya Allah kajian yang akan datang. 3 tingkatan basirah. Wallahu ta'ala alam. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan.